5 kali Indonesia berganti presiden, misteri kemana Wiji Tukul, belum juga terselesaikan. Wiji Tukul, seniman dan aktivis asal kampung Jagalan, Solo, Jawa Tengah itu, hilang sejak 1998. 57 tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 26 Agustus tahun 1963, Wiji Tukul dilahirkan di Solo. Tanggal 26 Agustus tahun 2020, pria dengan nama lengkap Wiji Widodo itu semestinya merayakan ulang tahunnya yang ke-57. Ayah dari Fajar Merah dan Fitri Ngantiwani ini dipastikan hilang setelah kabarnya tidak lagi didapatkan oleh keluarga dan rekan-rekannya sesama aktivis dari 1998 hingga tahun 2000. Berdasarkan pemberitaan harian Kompas, tanggal 1 April tahun 2000, istri dari Tukul, Dia Sujira alias Sipon, melaporkan hilangnya sang suami kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Sujira dan adik Tukul, Wahyu, mengaku terakhir kali berhubungan dengan Tukul ada tanggal 19 Februari tahun 1998 melalui sambungan telepon. Setelah itu, Tukul diduga menjadi salah satu korban penculikan bersama para aktivis lainnya. Koordinator Kontras, Munarman saat itu menjelaskan Tukul masih diketahui kabarnya sekitar Maret-April tahun 1998. Ketika itu sang penyair bertemu dengan beberapa orang temannya. Namun itulah kabar terakhir yang bisa diketahui tentang Tukul. Setelah itu, keberadaan dirinya tidak pernah lagi diketahui. Hilangnya Wiji Tukul sekitar Maret tahun 1998 kami duga berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru, jelas Munarman. Ia menyebut, ketika itu terdapat 23 orang termasuk Tukul yang dinyatakan hilang dalam operasi itu, dan hingga medio tahun 2000, setidaknya 14 diantaranya belum diketemukan. Namun itulah kabar terakhir yang bisa diketahui tentang Tukul. Setelah itu, keberadaan dirinya tidak pernah lagi diketahui. Hilangnya Wiji Tukul sekitar Maret tahun 1998 kami duga berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru, jelas Munarman. Ia menyebut, ketika itu terdapat 23 orang termasuk Tukul yang dinyatakan hilang dalam operasi itu, dan hingga medio tahun 2000, setidaknya 14 diantaranya belum diketemukan. Budiman Sujatmiko yang saat itu menjadi Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), menceritakan apa yang dilakukan oleh Tukul hingga akhirnya ia dinyatakan hilang. Budiman mengisahkan, Wiji Tukul menjadi salah satu target utama pada saat terjadi pembersihan besar-besaran terhadap aktivis Gerakan Demokrasi pasca tragedi berdarah tanggal 27 Juli tahun 1996. Tukul sempat meloloskan diri dari kejaran ketika itu, lalu ia berpindah-pindah kota akibat menjadi target kejaran aparat. Mulai dari Solo, Salatiga, Jakarta, hingga sempat disembunyikan di Serpong, Tangerang. Budiman menduga, Tukul menjadi salah satu korban operasi penyapuan aktivis di Solo, bersama dengan aktivis lain, salah satunya bernama Suyat yang juga belum dinyatakan kembali di tahun 2000. Lahir dengan nama Wiji Tukul Wijaya, tanggal 26 Agustus tahun 1963, di Kampung Sorogenen Solo, Wiji Tukul merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang hidup dalam lingkungan tukang becak dan keluarga buruh. Sejak kecil hidup di tengah penderitaan. Seolah mengikut namanya yang berarti, benih yang tumbuh, jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil. Ayahnya, Pak Bejo, tukang becak di Solo, sedangkan ibunya tinggal di rumah. Pendidikannya hanya sampai kelas 2 Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), jurusan Tari, Solo. Kemiskinan dan di sisi lain kecintaannya akan puisi dan teater, telah menyebabkan ia keluar dari sekolah. Hobi membaca buku dan berpuisi, sudah muncul saat duduk di SD Kanisius Sorogenen Solo. Di SMPN 3 Solo, ia bergabung dalam grup teater, dan aktif menghadiri diskusi dan pergelaran seni. Antara aksi dan puisi nama Wiji Tukul mulai populer sebagai penyair dan seniman, seiring munculnya dilema berupa pilihan dan risiko-risiko.
Puisi-puisinya mulai menyebar di berbagai majalah dan koran dalam dan luar negeri, diundang ke berbagai kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga ke Australia. Buku kumpulan puisinya yang diterbitkan misalnya Puisi Pelo, Darman dan lain-lain, Mencari Tanah Lapang terbitan Manus Amici, Leiden Belanda 1994 serta Tumis Kangkung Comberan yang akan diterbitkan oleh Yayasan Garba Budaya Jakarta, Juli tahun 1996. Tahun 1991 ia memperoleh hadiah Sastra Werdeim Encourage Award. Tukul adalah seniman pertama bersama Rendra yang memperoleh penghargaan sejak yayasan itu didirikan untuk menghormati sosiolog dan ilmuwan Belanda W.F. Werdeim. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.